Mata kuliah kita adalah Kimia Industri, pertemuan ke-10 ya, hari Selasa tanggal 1 Juni 2021. Pokok bahasan kita adalah termodinamika. Hukum pertama termodinamika ya adalah berbunyi hukum kekekalan massa dan energi. Yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Secara matematis dirumuskan, bila mana dalam satu sistem terjadi perubahan energi, maka besarnya perubahan energi ditentukan oleh dua faktor, yaitu energi panas yang diserap atau usaha yang dilakukan oleh sistem W ya. Untuk sistem yang menyerap panas, nilai Q-nya positif, yang mengeluarkan panas, nilai Q-nya negatif. Untuk sistem yang melakukan usaha atau kerja, W-nya positif, usaha yang dilakukan terhadap sistem, W-nya negatif. Energi sistem akan naik apabila Q positif dan W-nya negatif. Energi sistem akan berkurang apabila Q-nya negatif dan W-nya positif. Sehingga berlaku rumus delta E sama dengan Q min W. Delta E adalah perubahan energi, Q energi panas yang diserap, W adalah usaha yang dilakukan oleh suatu sistem. Suatu usaha dilakukan oleh sistem apabila terjadi perubahan volume pada tekanan tetap ya, ini usaha. Lakukan oleh sistem terjadi perubahan volume pada tekanan tetap. Tekanan tetap terjadi perubahan volume. Jadi delta E-nya adalah kita masukkan rumusnya ya. Seperti ini, P adalah tekanan, delta V perubahan volume. Jika sistemnya berlangsung pada volume dan tekanan tetap, maka delta V-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan delta V-nya sama dengan 0, berarti W-nya sama dengan 0 ya. Sehingga delta E ini sama dengan Q pada volume tetap ya, QV pada tekanan dan volume tetap. Lalu bagaimana hubungannya dengan entalpi? Rumusnya delta H sama dengan E plus PV. E plus PV ya. Nah, jika P-nya tetap, maka delta H-nya H2 sama dengan delta H sama dengan H2 kurang H1. Rumus H tadi adalah ini ya. Kita ganti dengan, kalau dia 2 berarti ini 2, ini 1 ganti 1. Lalu E2 kurang E1 ya, ini dipindahkan ke sini. Kurang ini ya. Nah, kemudian E2 kurang E1 ditambah P, P2 dikurang P1, sehingga ini perubahan NE, disinilah perubahan volume. Maka rumusnya karena E delta E nya QV min ini tadi, P PV, maka delta H sama dengan Q P dikurang P delta V ditambah P delta V, maka delta H nya sama dengan Q P ya. Ini kita masukkan ini angka ini, masukkan ke sini ya ini. Sehingga dia jadi begini. Jadi perubahan entalpi ini adalah perubahan panas yang terjadi pada tekanan dan temperatur tetap. Nah, jika volumenya tetap, berarti delta V-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ini sama dengan 0. Maka delta H-nya nanti ya, delta E-nya sama dengan QV. Karena delta E QV, maka kalau ini kita masukkan, maka ini jadi ini nanti ya. Delta H sama dengan QV ya. Ini sama dengan ini, sementara ini sama dengan ini, sehingga ini nanti delta H sama dengan QV ya, ini. Jadi perubahan entalpi sama dengan perubahan panas yang terjadi pada volume dan temperatur tetap. Pengukuran delta H dan delta E. Untuk reaksi-reaksi yang tidak ada perubahan volume, maka berlaku delta H sama dengan delta E. Reaksi yang berlangsung tanpa perubahan volume adalah reaksi gas yang tidak mengalami perubahan volume atau perubahan koefisien reaksi ya. Jadi koefisien sebelum dan sesudahnya sama. Jadi ini sebelum reaksi 1 tambah 1 2, sesudah reaksi 2, jadi sama. Lalu reaksi-reaksi dalam larutan atau zat padat, sebenarnya terjadi perubahan volume tetapi sangat kecil sehingga diabaikan. Lalu reaksi gas yang mengalami perubahan jumlah molekul. Dari persamaan gas ideal ada rumus PV sama dengan nRT. Jadi P delta V sama dengan delta N RT. Tadi ada rumus begini ya, kita masukkan ini. Nah, ini adalah ganti ini ya, ini. Sehingga delta H adalah perubahan entalpi, delta E perubahan energi, delta N perubahan jumlah molekul, yaitu banyaknya molekul produk gas dikurang banyak molekul pereaksi. R adalah tetapan gas umum, nah, harganya 1,987 kalori per mol ya. Sini ada contoh soal, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Maka delta E-nya, delta N 2 ini dikurang 1 tambah 3 kan 4. Jadi sama dengan min 2. Ini diketahui delta E-nya sebesar ini pada suhu 25. Ditanya berapa delta H. Nah, ini rumus
delta E tambah ini. Delta E nya ada di sini diketahui, delta N nya kita cari, R nya ada, suhunya dalam Kelvin, jadi 25 tambah 373. Sehingga perubahan entalpinya adalah min 26,58 kilokalori per mol ya. Contoh nomor 2, 1 mol gas etilen dibakar sempurna dalam kalorimeter pada suhu 25 derajat Celcius, energi panas yang dihasilkan 186 kilokalori, ditanya delta H. Nah ya, ini soalnya. Nah ini kita jumlahkan ya, ini 1 tambah 5 per 2 dikurang ini dapatnya min 1,5 ya. Kemudian delta E nya ini kan delta E nya adalah 186 dibagi 1,5 ya, dapatnya min 124 kilokalori per mol. Ini kan 1 mol gas ya, sementara delta N nya min 1,5. Jadi 186 yang diketahui tadi dibagi dengan 1,5. Kalau soal tadi kan dia 1 mol ini ya, ini nggak dibagi lagi. Tapi kalau ini karena 1,5 dapatnya, maka ini dibagi, dapatnya segini delta E nya. Masukkan delta N nya, R nya, T nya, sehingga dapat delta H nya min 124,89 kilokalori per mol ya. Kemudian hukum kedua termodinamika tidak dirumuskan secara matematis, tetapi diterangkan beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hukum kedua termodinamika. 1. Proses spontan dan tidak spontan. Proses spontan adalah proses yang dapat berlangsung dengan sendirinya dan tidak dapat balik tanpa pengaruh dari luar. Contohnya panas ya, selalu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Lalu gas selalu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ya, manfaat prosesnya spontan, energi panas dapat menggerakkan mesin panas ya, ekspansi gas dapat menggerakkan piston atau motor bakar, lalu air terjun untuk menggerakkan turbin listrik. Sekarang proses tak spontan, yaitu proses yang tidak dapat berlangsung tanpa adanya pengaruh dari luar. Contohnya panas tidak dapat mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa pengaruh dari luar ya. Kemudian semua proses spontan berlangsung dari energi potensial tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Reaksi kimia akan berlangsung secara spontan apabila reaksinya eksotermis, jadi diikuti penurunan entalpi. Untuk hal ini entalpi sebagai energi potensial kimia. Jika entalpi reaktan lebih tinggi dari entalpi zat hasil sehingga delta H-nya negatif, maka reaksinya bersifat spontan. Reaksinya endotermis dapat juga berlangsung spontan. Prosesnya berlangsung terus hingga tercapai keadaan setimbang. Contoh, air menguap secara spontan ke atmosfer hingga air yang menguap sama dengan uap yang kembali mengembun ya. Reaksi yang dapat balik juga dapat terjadi secara spontan. Contoh, H2 bereaksi dengan Cl2 membentuk HCl. Sebaliknya, HCl akan berubah menjadi H2 dan Cl2 sampai terjadi dalam keadaan setimbang ya. Proses menuju ke keadaan setimbang juga merupakan proses spontan. Kesimpulannya, semua perubahan spontan berlangsung dengan arah tertentu. Sekarang entropi. Selain perubahan entalpi, perubahan kimia maupun fisika melibatkan perubahan dalam kekacaubalauan atau disorder relatif dari atom-atom, molekul-molekul ataupun ion-ion. Kekacaubalauan atau ketidakteraturan dari suatu sistem atau partikel itu, maka itu disebut dengan entropi. Contoh, gas yang diwadahi dalam satu labu 1 liter memiliki entropi lebih besar daripada gas dengan kuantitas yang sama ditempatkan dalam labu yang 10 mili. Natrium klorida dalam bentuk ion-ion gas mempunyai entropi lebih tinggi daripada bentuk kristal padat. Air atau cair pada suhu 0 mempunyai entropi lebih tinggi daripada es dengan temperatur yang sama. Jumlah entropi di alam semesta selalu meningkat. Makin tidak teratur entropi, semakin meningkat. Makin tidak teratur, entropinya semakin meningkat ya. Nah, demikianlah saya sudah menjelaskan mengenai termodinamika 2 dan 3 ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham apa yang sudah saya jelaskan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.